Jenderal saya instruksikan pada Dewan Pimpinan Pusat untuk melengkapi seluruh persyaratan yang ada, khususnya kartu tanda anggota. P3 harus bisa membuktikan sebagai partai berasas dan berbasis Islam, kita tidak kesulitan untuk mencari KTA bahkan di Papua, Sulawesi Utara, Bali ataupun Nusa Tenggara Timur. Karena pada hakikatnya Islam yang melahirkan Republik Indonesia, para tokoh-tokoh Islam yang melahirkan NKRI, maka seharusnya tidak ada kesulitan bagi para umat Islam untuk hadir dan tetap tegak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompoknya kok tanggung-tanggung. Ini kelihatan tidak sungguh-sungguh. P3, P3. Kalau ini tanda-tanda kelaparan, bukan soal lain. Yang kedua masih terkait putusan Mahkamah Konstitusi adalah pemberlakuan ambang batas parlemen atau PT 3,5% yang pada Undang-Undang 8 2012 kemarin ditetapkan berlaku secara nasional, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekarang tidak lagi berlaku secara nasional, alias hanya berlaku untuk DPR RI saja. Ini peluang, keuntungan sekaligus tantangan atau kerugian. Kenapa? Kemarin ketika PT berlaku nasional, banyak sekali partai-partai politik yang hanya berjaya di tingkat lokal mulai merapat ke P3. Di Bondowoso, di Situbondo, di Bangkalan, sudah mulai merapat ke P3, di Jember, dan mungkin kabupaten-kabupaten lain. Tetapi dengan putusan ini tidak tertutup kemungkinan partai-partai yang pada 2009 kemarin berjaya di tingkat lokal tetap mempertahankan jati dirinya kalau dia lolos verifikasi partai politik. Untuk itu jangan terlebih dahulu berkecil hati, karena nanti kita memperbaiki waktu sosialisasi partai-partai politik peserta pemilu menjadi lebih panjang, karena insya Allah pada tanggal 16 Desember 2012 kalau tidak ada pengunduran lagi, maka partai politik peserta pemilu sudah akan ditetapkan berikut nomor pesertanya. Jadi kita memiliki waktu 1 tahun 4 bulan sampai dengan April atau 9 April 2014 untuk kita sosialisasi kepada seluruh khalayak dan membuktikan bahwa P3 masih ada, semakin kuat dan semakin besar. Adapun saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, para fungsionaris partai mungkin membaca, mendengar, melihat survei-survei yang terus mengatakan partai-partai Islam tidak akan lagi mendapatkan suara signifikan pada pemilu 2014. Tidak usah pusing-pusing, karena yang mau kita kompetisi adalah pemilu, bukan survei. Silakan kalau mau menjadi pemenang survei. P3 mencanangkan menjadi pemenang pemilu pada 2014, bukan pemenang survei pada hari ini atau beberapa bulan mendatang. Harus disadari Bapak Ibu saudara sekalian bahwa umat Islam ini besar dalam jumlah tetapi minim dalam akses terhadap sumber-sumber daya politik, terutama media. Sementara kita tahu persis ada 4 faktor yang akan mempengaruhi seseorang memilih partai politik. Pertama, figur. Figur ini bukan hanya pusat, tentu juga daerah. Yang kedua, manuver. Apakah paling tidak pada hari-hari besar Islam P3 memasang ucapan atau spanduk terkait dengan hari besar tersebut atau tidak? Spanduk saja tidak pernah, apalagi silaturahmi kiai. Nah, ini tanda-tanda innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, jaringan. Ini harus kita hidupkan. Kiai Din, Kiai Dan kemarin sudah keliling Jawa Timur, sudah
minggu lalu Jawa Tengah diobok-obok sama Kiai Zainuddin sama Kiai Tah ini untuk mengajak alumni-alumni pelosok kembali ke P3. Tidak peduli di kantong PKB, nggak peduli di kantong PKNU, nggak peduli di kantong manapun, yang penting ada alumni pelosok diajak kembali. Bahkan termasuk di Pondok Pesantren Tegalrejo yang Gus Yusuf Hughori menjadi ketua DPW PKB Jawa Tengah, tetap diajak karena kewajiban kita adalah mengajak. Soal pilihan serahkan pada masing-masing pemilih. Ini harus disambut oleh seluruh fungsionaris partai. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat mendapat keluhan, Pak Sekjen, ini DPC ini sepertinya kok tidak gayung bersambut. Gerakan kami datang ke kantong-kantong ini kok sebenarnya belum terlalu mendapat respon baik cabang maupun wilayah. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Bahwa pemilu itu nanti bukan hanya serangan udara. Jangan hanya terbuai dengan partai yang terus-menerus melaksanakan iklan. Karena pemilih yang bisa dipengaruhi iklan itu tidak lebih dari 1/4 jumlah pemilih. Pemilu itu bukan hanya soal serangan udara saja, tetapi juga soal serangan darat. Bagaimana kita bisa berbicara dengan pemilih melalui jaringan yang kita punya, melalui basis tradisional kita, melalui pondok pesantren, para kiai dan para santri. Maka tugas kita sekarang mem-P3-kan santri dan mensantrikan kembali P3. Ini tugas berat, tidak mudah dan bukan gratisan.